الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada sinarnya Mekah, mutiaranya Madinah, buahnya Siti Aminah, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucap Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mendapat syafaat beliau nanti di yaumul akhir. Allahumma amin. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha di hari besar Idul Adha ini 1447 Hijriah, kami mohon keikhlasan dari Bapak Ibu Jamaah, yaitu barokah doanya untuk almarhum imam kita yang telah mendahului hari kemarin, yaitu 8 Dzulhijjah, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Al-Mutin. Semoga beliau dilapangkan kuburnya, diterima amal baiknya, dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Sholat Idul Adha dan pengurus DKM atau Dewan Keamanan Masjid At-Tawasul mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi, kontribusi, perjuangan Bapak Ibu semuanya untuk kemakmuran Masjid At-Tawasul. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Tidak lupa pada para donatur, para penginfak, jariah untuk kita semuanya. Allahumma amin. Selanjutnya kami sampaikan, adapun untuk khotib imam hari ini, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid At-Tawasul ini, yaitu Awal Muharram Ustadz Dr. Pandu yang Sewu Sarjana Ilmu Islam MAI. Beliau yaitu adalah pengajar atau pendidik dosen ibu-ibu. Demikian yang bisa kami sampaikan selaku pengarah acara pada sholat Idul Adha 1447 Hijriah, dan segera akan kita mulai sholat Idul Adha yang akan diimami oleh Al-Muharram Ustadz Dr. Pandu yang Sewu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah salmu sunatan Idul Adha ma'al ijabah rahimahumullah. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada hari ini, di hari yang mulia ini. Ini adalah hari kebahagiaan, hari raya bagi seluruh umat Islam. Pada hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk merayakan salah satu hari besar dalam Islam, yaitu Idul Adha. Hari yang penuh berkah, penuh makna, dan penuh pelajaran bagi orang-orang yang hanya mau mengambil pelajaran. Idul Adha bukan sekadar hari libur atau tradisi tahunan, bukan sebatas hari raya haji atau kurban, tetapi ia adalah hari pembaruan komitmen kita terhadap agama ini untuk
kepada Sang Pencipta yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya apapun ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah Allah Tuhan semesta alam. Pada hari ini kita berkomitmen untuk menguatkan kembali bahwasanya segala hidup kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, kita mungkin sudah hafal bahkan ingat tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembelih putra tercintanya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan perintah tersebut lalu menggantinya dengan binatang sembelihan. Wa fadainahu bi dzikrin azim. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya, sebagai Khalil Rahman, sebagai bapak para nabi dan sebagai uswah bagi orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segenap ketundukan dan kepatuhan. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Nabi Ibrahim adalah sosok panutan dalam tauhid, dalam Islam, dalam milah yang lurus dan dalam agama yang hanif. Nabi Ibrahim adalah teladan ketakwaan, keimanan dan ketaatan. Jika sebagian umat Islam pada hari ini menjalankan ibadah haji di tanah suci, maka ketahuilah bahwa Nabi Ibrahim lah yang dahulu membangun ulang Ka'bah dan meninggikan bangunannya. Nabi Ibrahim pula yang menyeru umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Wa'adzim fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fardin 'amik." Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Maka umat Islam saat ini senantiasa berupaya untuk mengikuti jalan Nabi Ibrahim, menghidupkan syiar-syiar agama yang dicontohkannya, melaksanakan haji ke tanah suci, menyembelih hewan kurban ketika Idul Adha, dan senantiasa menjaga legasi serta mewarisi warisan agama yang hanif sepeninggalnya. Maksudnya Allah pernah berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah imam, sosok panutan yang patuh kepada Allah, hanif, lurus, dan bukan termasuk para musyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, selain ibadah haji dan kurban, sesungguhnya Nabi Ibrahim juga meninggalkan warisan ibadah dan implementasi ketakwaan yang tak kalah penting, yaitu sholat. Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah." Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Nabi Ibrahim berdoa agar dirinya dijadikan orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ia tidak membangun Ka'bah hanya sebagai Baitullah, tetapi juga memakmurkan Baitullah dengan sholat dan ibadah. Bukan hanya untuk dirinya saja, namun juga untuk keturunannya, agar mereka menjadi orang-orang yang senantiasa memperhatikan sholat. Rabbi ij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikan aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa. Maka Allah pun mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan menjadikan banyak dari nabi dan rasul yang lahir dari keturunannya. Mereka semua adalah para teladan yang menjaga warisan ketakwaan dan ibadah Nabi Ibrahim, khususnya ibadah sholat. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafilatan wa kullan ja'alna minas sholihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa wahayna ilaihim fil akhirati wa iqamus shalah. Kami juga menganugerahkan kepadanya Ibrahim Ishaq sebagai anak dan sebagai tambahan kami yang juga pula Yaqub sebagai cucu. Masing-masing kami jadikan orang yang soleh. Kami menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah kami, dan kami mewahyukan kepada mereka perintah berbuat kebaikan dan menegakkan sholat. Kemudian dari Nabi Yakub, cucu Nabi Ibrahim adalah Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam yang senantiasa menjaga sholat. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wa aqimna sholat wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Ternyata
ternyata sholat itu butuh kesabaran juga dalam hal ini. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam yang bahkan ketika masih dalam dua yang dia berkata, qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah waz zakat ma dumtu hayya. Dia Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang hayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa menjaga dan memelihara sholat beserta keturunan kita, anak-anak cucu kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani ayati bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Dan beribadah kepadanya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ja'al hadha balad Indonesia aminan mu'min safa'an rafa'at wa sa'iri biladil muslimin a'ana. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la tusyriku bihi.